Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial di mana tutorial ini sudah lama dan sudah banyak yang request ya, yaitu tutorial membuat OpenWRT mode SD card yang tujuannya menjalankan OpenWRT di STB meskipun STB-nya rusak eMMC ataupun rusak bootloader atau juga fungsinya untuk dual boot di B860H P1 P2. Nah, oke teman-teman, di sini saya menggunakan B860HP1 yang RAM-nya hanya 1 GB ya. Dan di sini sudah running OpenWRT di mana di internal memorinya itu masih terinstall Android Palmstone, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di Disk Manager jika masih seperti ini DepMC BLK2 itu artinya masih belum terinstall OpenWRT di internal. Dengan kata lain di sini masih OS Android. Nah, baik, untuk meloading OpenWRT mode SD card itu tentunya harus sambil menekan tombol power ya teman-teman. Jika bootloadernya tidak diganti atau masih bootloader bawaan Android. Kecuali jika bootloadernya sudah diganti ke bootloader OpenWRT seperti milik HG, itu tentunya tidak harus lagi tekan tombol power pada saat ingin menjalankan OpenWRT. Namun jika seperti itu, tentunya tidak bisa loading ke Android, teman-teman. Nah, di sini masih dual boot karena menggunakan bootloader eh, Android dan juga masih menggunakan Palmstone, teman-teman. Saya juga sudah terhubung ke STB menggunakan CH341A untuk memonitoring aktivitas di STB-nya. Nah, teman-teman, sekarang masih running di OpenWRT dan saya akan restart OpenWRT-nya. Kemudian tombol power tidak saya tekan dan nanti kita buktikan loading masuk ke Android. Oke, kita restart dulu sambil melihat atau memonitoring menggunakan putih ya, teman-teman. Terkoneksi dengan CH341A. Nah, baik, di sini link is down, berarti sudah restart ya. Oke, kita tunggu. Saya tidak menekan tombol power di sini di STB-nya dan kita lihat teman-teman, di sini loadingnya ke this device root by Palmstone. Nah, di sini loadingnya ke Palmstone ya. Dan tentunya di sini tidak akan mungkin mendapat IP, teman-teman. Meskipun kabelan terhubung ke STB ya. Nah, oke, saya akan booting ulang sambil menekan tombol power, teman-teman. Nah, teman-teman lihat di aktivitas di apa namanya? Di putihnya ya. Ini merah-merah seperti ini, kita biarkan ini menunggu loading sebenarnya, teman-teman. Namun yang terloading adalah Android. Oke, kita exit saja dan kita cek di sini. Nah, itu saya sambil menekan tombol power ya, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini bootingnya beda ya dengan yang tadi. Di sini sudah membaca SD card. Bisa dilihat. Dan kita tunggu, teman-teman. Nanti di sini juga akan terdeteksi IP ya. IP dari STB-nya. Sedikit ada perbedaan antara mode SD card kernel 6 dengan mode SD card kernel 5 ya, teman-teman. Akan tetapi nanti saya jelaskan ya. Oke, sepertinya kita terlalu lama menunggu. Saya akan ulangi, teman-teman ya. Saya akan mengulangi booting sambil menekan tombol power di STB.
Nah, oke, setelah saya ulangi, kita tunggu sampai bisa terdeteksi IP dari STB-nya. Nah, sepertinya ini sudah loading ya, teman-teman, ke SD card. Nah, oke, di sini sudah terdeteksi. Dan kita akan coba buka lagi Luci-nya, teman-teman. Oke, aman ya. Luci bisa open. Nah, baik, kita lanjut ke tahap pembuatan OpenWrt mode SD card ya. Di sini yang terpasang di STB adalah SD card 16 GB, teman-teman. Teman-teman bisa lihat size-nya di sini sekitar 14,65 ya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan burning OpenWrt di SD card 8 GB, teman-teman. Oke, kita tancapin dulu SD card-nya di PC. Nah, sekarang sudah kedetek. Kita langsung burning ya, teman-teman. Kita langsung burning kita langsung burning di SD card 8 GB ini. Baik, di sini saya burning yang OpenWrt B860H yang terakhir ya, 22.12.23 Wi-Fi off, teman-teman. Oke, kita install. Ini adalah kernel 6 ya. Oke, kita install. Oke, mulai. Nah, kita tunggu proses flashing ke SD card-nya selesai. Kemudian kita coba untuk memasangnya di STB, teman-teman. Dan sebelumnya tentu akan saya perlihatkan ya cara merubah menjadi mode SD card. Karena yang ini adalah OpenWrt bukan mode SD card, teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan file untuk kernel 6, teman-teman. Dan di sini juga ada sih untuk kernel 5, tapi kebetulan di sini menggunakan kernel 6, maka file yang dibutuhkan juga yang khusus untuk kernel 6. Nah, oke, sudah sukses terflashing ya. Kita tutup, kemudian kita open SD card-nya, teman-teman. Jadi jangan dilepas dulu dari PC. Nah, jika sudah seperti ini, nah, yang kanan ini adalah SD card dan yang kiri adalah file yang akan kita masukkan untuk menggantikan beberapa file yang ada di SD card, teman-teman, sehingga nanti bisa menjadi OpenWrt mode SD card. Nah, yang pertama itu AML AutoScript, kemudian
1, 2, 3, 4. Sebentar ya, saya tandai dulu teman-teman. Nah, untuk X Linux jangan di copy ke sini karena nanti akan di copy ke folder X Linux teman-teman. Oke, kita langsung tarik ke sini, copy paste ya. Nah, saya replace. Oke, sudah. Sebenarnya sih X Linux tidak perlu kita copy paste teman-teman karena sama sih isinya dengan yang ada di sini. Namun di kernel 5 itu masih berbentuk bug atau tulisannya adalah xlinux.conf.bug. Nah, bugnya dihapus jadinya seperti ini teman-teman, xlinux.conf. Nah, ini kita tinggal edit ya, kita tinggal edit. Nah, seperti ini kita edit. Pastikan B860H ya di sini. Kemudian bukan diedit sih, dipastikan teman-teman. Kita buka dulu seperti ini ya, xlinux.conf. Kemudian kita buka juga file unv.txt. Nah, kemudian kita samakan di sini B860H, di sini juga B860H. Kemudian untuk UID-nya apa sama tidak, 53835E. Di sini 53835E. Jika sama tidak perlu lagi dirubah teman-teman. Atau jika tidak yakin cukup langsung copy aja, kemudian di X Linux-nya kita paste. Nah, seperti itu untuk meyakinkan ya. Nah, oke, semua sama. Satu lagi boot.ini teman-teman. Nah, boot.ini juga kita edit karena di file default di sini itu untuk HG680 ya. P212 berarti untuk HG680. Sedangkan di sini menggunakan B860H. Jadi di sini diganti juga DTB-nya ke B860H. Nah, jika sudah seperti itu, kita save. Kemudian kita exit. Maka jadilah OpenWRT mode SD card. Jadi tidak ada yang dirubah yang lainnya. Tidak juga harus menggunakan bootcard maker untuk memberikan partisi ke SD card-nya teman-teman. Jadi langsung bisa dipakai. Cukup copy berapa file? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 file. uboot.txt, boot ini, AML autoscript SCR, CMD, dan AML autoscript. Itu yang kita copy dan pastekan ke partisi boot di SD card-nya. Nah, ini sudah jadi ya. SD card-nya 8 GB. Saya akan pasang di STB dan teman-teman bisa lihat nantinya. Nah, oke teman-teman, sekarang sudah booting ke SD card yang 8 GB tadi yang baru saja kita burning ya. Dan kita tunggu apakah berhasil menjadi mode SD card atau tidak teman-teman. Nah, sepertinya ini berhasil ya menjadi mode SD card. Nanti kita pastikan menggunakan disk manager ya untuk melihat partisi MMC BLK internalnya teman-teman. Nah, oke, sudah terdeteksi. Coba kita buka lagi. Baik, kita langsung cek di disk manager. Nah, ini menggunakan SD card 8 GB ya teman-teman, dan untuk MC BLK2 masih unknown di sini, masih unknown, berarti di sini masih Palpstone ya, masih Palpstone Android. Nah, teman-teman bisa lihat berhasil membuat
OpenWRT mode SD card. Nah, berhubung karena STB ini masih menggunakan Palmstone dan tentunya masih menggunakan bootloader Android, maka tidak secara otomatis bisa boot ke SD card jika tidak menekan tombol power, teman-teman. Nah, sekalian saya langsung mengganti ya bootloadernya ke bootloader OpenWRT biar tidak harus tekan tombol power pada saat booting. Oke, tentunya kita akan kerepotan jika listrik padam ya, misalkan. Nah, baik, saya login dulu menggunakan WinSCP biar lebih cepet ya, teman-teman. Nah, di bagian root saya upload dulu bootloader untuk OpenWRT ya. Kemudian saya akan install ke eMMC-nya, teman-teman. Saya pastikan dulu di sini EMC BLK 2 benar ya. Nah, oke, saya akan eksekusi OpenWRT EMC BLK 2. Oke, sepertinya mantap. Nah, sudah ya, teman-teman. Baik, saya akan coba merestart OpenWRT-nya. Apakah sudah otomatis tanpa harus menekan tombol power di STB? Oke, saya exit dulu di sini. Atau saya restart lewat komen aja ya, teman-teman, biar bisa sambil melihat di USB to TTL-nya. Oke. Baik, kita tunggu sampai terputus. Nah, sekarang sudah terputus dan restart ya, teman-teman. Nah, saya tidak menekan tombol power sekarang. Apakah bisa langsung loading ke OpenWRT? Dan sepertinya iya, teman-teman. Ini sudah langsung loading ke OpenWRT tanpa harus menekan tombol power lagi. Karena bootloadernya sudah menggunakan bootloader OpenWRT. Sebenarnya sih bootloader tersebut untuk bootloader HG680, teman-teman. Sama seperti biasa, jika kita ingin menggunakan di STB B860 tentu kita menginstal bootloader HG680p. Nah, di sini sepertinya masih gagal boot dan tinggal dicoba lagi, teman-teman. Tinggal cabut adaptor kemudian dipasang lagi ya. Oke, saya cabut adaptor dulu. Kemudian saya pasang lagi. Biasalah gagal-gagal boot semacam ini. Ini sudah kecapean STB-nya dari tadi dikutak-atik terus, teman-teman. Oke, kita tunggu. Sampai bisa login lagi ya. Jadi tidak perlu lagi menekan tombol power jika bootloader Android-nya kita ganti menjadi bootloader OpenWRT. Nah, di sini sudah sukses ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu saja, teman-teman. Karena di sini become ready. Ini persoalan dari PC sih ya. Coba saya buka ulang. Nah, tuh. Oke, kita coba untuk mengakses Luci. Jadi aman ya, teman-teman. Gampang kok membuat OpenWRT mode SD card. Kernel 6 sama kernel 5 ada sedikit perbedaan ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kernel 5 cukup ganti 1, 2, 3, 4 file, teman-teman. Sedangkan di kernel 6 1, 2, 3, 4, 5 file. Jadi beda satu file ya. Nah, seperti itulah caranya membuat OpenWRT. Nah, saya akan kembalikan dulu apa namanya? Bootloadernya ya. Soalnya ini saya gunakan juga sebagai TV, teman-teman.
Saya akan kembalikan dulu bootloader Android-nya. Mana ya? Bootloader Android. Oke. Kemudian saya eksekusi. Oke, saya langsung restart ya. Apakah langsung normal kembali booting ke Palmstone Android? Oke, kita lihat aktivitas di CH341-nya. Nah, sekarang kembali normal teman-teman. Loading ke Palmstone dan tentunya tidak bisa diakses ya di sini. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.